bahwasanya karena Islam itu ada sebagai sebuah ajaran yang sempurna dan paripurna, tidak membiarkan kepada manusia untuk mengatur yang tadi akan berdampak negatif, yang sekelompok orang bisa menguasai, yang sekelompok orang akan tertindas. Hamidanillah wa musallian ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini dengan karunia dan nikmat ya Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir di forum ini untuk memberikan tanggapan, arahan ataupun pencerahan terkait dengan berbagai masalah yang terjadi di negeri kita, di Indonesia, dan lebih khususnya adalah yang terjadi di Papua, ya, yang dimana sedang terjadi tindakan terorisme oleh kelompok yang bernama Organisasi Papua Merdeka, yang mungkin saja salah satu di antara motifnya adalah mereka merasakan ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, sehingga mereka yang memiliki kekayaan yang sangat luar biasa banyak itu mereka tidak merasakannya sama sekali. Justru adalah sebaliknya, sebagaimana mungkin banyak rilis terkait dengan survei terkait dengan kemiskinan yang sangat luar biasa terjadi di sana. Sebagai awal untuk kita itu terkait dengan kekayaan alam di dunia secara umum atau khususnya di negeri kita, di negeri Indonesia, sebagai titik awal pemberangkatan seorang muslim adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah, alladzi khalaqalakum, yang Allah telah menciptakan untuk kalian itu ma fil ardi jami'an, apa yang ada di bumi itu jami'an semuanya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menginformasikan pertama bahwa Allah itu ada pencipta alam semesta, yang kemudian Allah menciptakan al-ardu, dan berikutnya pula bahwa Allah menciptakan ma fil ardi, apa yang ada di bumi itu. Baik itu adalah yang ada di darat, di laut, mungkin di permukaan bumi, ataupun yang ada di dalam perut bumi itu. Bahwa pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan itu semua lakum, yaitu bagi kalian. Yang kemudian mungkin ya bahwasanya salah satu tempat yang oleh Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ya, sumber daya itu ada di antaranya adalah yang mayoritas di negeri-negeri Islam, dan lebih khusus lagi adalah di negeri kita itu di Indonesia, yang lebih khususnya lagi ada kepada provinsi yang sedang kita bicarakan di antaranya. Tetapi mungkin ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu adalah bagi kalian semuanya, sudah barang tentu itu ada tidak dibiarkan begitu saja menyerahkannya kepada manusia. Kenapa? Ketika itu ada diserahkan kepada manusia, pasti akan terjadi perebutan. Yang siapa yang berebut pasti antara orang kuat dan orang lemah. Yang menang ada orang-orang kuat. Yang seperti halnya hari ini, bahwasanya orang-orang kuat, baik itu dengan dananya, mungkin dengan intelektualitasnya, kemudian dengan berbagai macam kemampuan yang mereka miliki, apalagi mereka menggunakan alat kekuasaan dengan atas nama undang-undang, yang kemudian dibuatlah aturan atas dengan istilah swastinisasi, kemudian privatisasi dan lain sebagainya, sehingga mereka lah yang akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa, sedangkan kelompok yang lain itu adalah mereka hanya bisa nonton, atau mungkin kalau obrolan kami itu ada hanya dapat ceritanya bahwa negeri kita itu ada negeri yang sangat kaya raya, kemudian di laut, di darat, kemudian di permukaan bumi atau di dalamnya itu ada sangat luar biasa kekayaannya. Tapi itu hanya sekedar cerita. Tapi itu hanya sekedar kita mendapatkan dongeng-dongengnya saja. Tetapi realitas di tengah-tengah kehidupan kita tidak mendapatkan dan tidak merasakan itu semua. Maka oleh karena itulah jamaah rahimakumullah,
bahwasanya karena Islam itu ada sebagai sebuah ajaran yang sempurna dan paripurna, tidak membiarkan kepada manusia untuk mengatur yang tadi akan berdampak negatif, yang sekelompok orang bisa menguasai, yang sekelompok orang akan tertindas. Maka diatur sedemikian rupa seperti apa petunjuk Islam untuk mengatur terkait dengan pengelolaan sumber daya alam itu. Itu diawali dengan petunjuk bagaimana memisahkan antara kepemilikan individu, kemudian kepemilikan umum, atau yang ketiganya adalah terkait dengan kepemilikan negara. Maka dalam hal ini, dalam konteks yang kita akan bahas, ada terkait dengan kepemilikan umum itu. Ya, karena akan membahas terkait dengan kepemilikan umum itu karena ada berkaitan dengan hajat masyarakat, hajat manusia secara umumnya, yang mereka memiliki hak terhadap sumber daya alam tadi, sehingga mereka bisa merasakan apa yang ada di dalamnya. Yang setidaknya itu terkait dengan kepemilikan umum ini, ya, ada tiga kategori yang terkait dengan kepemilikan umum. Yaitu yang pertama adalah yang disebut dengan mahwa min marafiqil jama'ati bihaitsu idza lam tatawaffar libadatin au jama'atin tafarraqu fi talabiha. Itu adalah yang pertama itu ada termasuk fasilitas umum, di mana ketika fasilitas ini tidak terpenuhi di sebuah negeri atau di sebuah komunitas, maka akan menimbulkan sengketa atau perpecahan di antara mereka. Nah, yang pertama ini ada didasarkan kepada apa? Kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa an-nasu syuraka, bahwa manusia itu ada bersekutu, bersama-sama. Mereka bersama-sama ingin mendapatkan manfaat. Itu apa? Terkait dengan alma wal kala wan nar. Itu terkait dengan air, kemudian padang rumput, wan nar, dan api. Dan yang ini ada menjadi dalil bahwasanya masyarakat atau manusia itu ada bersekutu, bersama-sama, harus menikmati, mereka harus mendapatkan terkait dengan tiga energi ini, yang mungkin bukan hanya sekedar pada airnya, tetapi ada terkait dengan sumbernya. Begitu pula bukan rumputnya, tetapi ada padang gembalaannya. Begitu pula terkait dengan apinya, terkait dengan api bukan apinya, tetapi adalah apa yang menghasilkan kepada api, yang disebut sumber energi yang bisa menghasilkan terhadap api tadi. Maka masyarakat itu mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perkara-perkara seperti tadi. Maka oleh karena itulah, maka perkara tersebut tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang, satu individu atau suatu kelompok, yang kemudian kelompok yang lain tidak mendapatkan itu semua. Maka haram bagi negara untuk menyerahkan sumber daya tadi kepada pihak tertentu itu. Kemudian yang kedua itu adalah yang termasuk kepada kepemilikan umum itu ada al-ma'adin allati la tanqati'u. Itu adalah barang tambang yang allati la tanqati'u, yang secara bahasa mungkin la tanqati'u, yang tidak terputus. Ya. Bahwasanya ini didasarkan kepada apa yang pernah terjadi pada Rasulullah SAW. Itu ketika ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi, yaitu yang bernama Abyad bin Hammal, istaqto'ahu al-milha. Itu ada beliau meminta kepada Nabi supaya diberikan al-milha, itu diberikan tambang garam. Yang kemudian oleh Nabi SAW itu fa'aqto'ahu, Nabi SAW memberikan tambang garam tadi itu kepada Abyad bin Hammal tadi. Yang kemudian datanglah salah seorang sahabat rajulun, salah seorang sahabat datang kemudian memberitahukan kepada Nabi terkait dengan tambang garam itu. Atadri ma kotok tahu, apakah engkau tahu apa yang engkau berikan itu? Yang bahwasanya engkau kotok tahu lahu, engkau memberikan kepada Abyad bin Hammal itu adalah kalma'il iddi, yaitu ada seperti air yang mengalir. Al-iddi itu yang kata dalam syarah kitab Sunan Abi Daud, ya, kitab Aunul Ma'bud, itu al-iddu itu adalah al-ma'ud daimu alladzi la yanqati'u. Itu adalah air yang daim, akan terus menerus, la yanqati'u, itu tidak akan pernah terputus gitu. Yang oleh para ulama itu bahwasanya diistinbat
berdasarkan dalil tadi bukan pada garamnya, bukan hanya pada tambang garam, tetapi seluruh sumber daya alam yang di situ adalah memiliki deposito yang tidak terbatas, maka itu adalah harus menjadi kepemilikan umum. Artinya ada seluruh warga negara itu harus merasakan hasil daripada sumber daya alam tersebut. Yang mungkin diantaranya adalah tambang emas, kemudian perak dan lain sebagainya. Yang mungkin hari ini pun adalah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah anugerahkan di Papua itu. Allah telah menganugerahkannya ada tambang emas, mungkin perak dan lain sebagainya. Yang seharusnya bahwasanya hasil daripada tambang emas yang ada di sana itu adalah yang negara menjadi wakil daripada masyarakat untuk mengelola sumber daya alam tersebut, yang kemudian hasilnya didistribusikan kepada masyarakat mungkin dengan berbagai macam pelayanan-pelayanan yang sehingga masyarakat adalah bisa merasakan kesejahteraan, kemudian terpenuhi segala kebutuhan-kebutuhan mendasarnya. Nah, yang ketiga itu ada terkait dengan al-asya'ul lati tabi'atu takwiniha tamna'u ikhtisasal fardi bihiyazatiha. Itu adalah terkait dengan barang-barang yang secara hukum alamnya atau secara alaminya itu ada setiap individu itu ada dilarang untuk menguasainya. Itu seperti halnya jalan mungkin ya, kemudian sungai atau laut dan lain sebagainya. Yang itu ada secara alaminya individu itu ada dilarang untuk menguasai terhadap barang-barang tersebut atau tempat-tempat tersebut. Nah, jadi berkaca kepada konsep terkait dengan distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada negeri-negeri kaum muslimin sumber daya alam yang sangat luar biasa melimpahnya. Ya, seharusnya bahwasanya negeri-negeri kaum muslim itu ada negeri-negeri yang mungkin penuh dengan kesejahteraan, terlayani kesehatannya, mungkin pendidikannya pun adalah terpenuhi juga. Yang tetapi apa yang terjadi hari ini gitu, itu sekali lagi hanya sekedar dongeng. Kita hanya sekedar mendapatkan cerita itu semua. Pelayanan kesehatan begitu mahal, kan? Pendidikan pun adalah seperti itu. Kemudian jalanan dan lain sebagainya pun harus bayar, dan lain-lainnya itu pun ada banyak yang kita ada terus dibebani dengan berbagai macam beban-beban atas nama pajak untuk kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya. Tetapi yang tadi itu hasil kekayaan yang sangat luar biasa melimpah ruahnya itu tidak ada. Nah, maka sudah pasti ini akan ada ketidakberesan, ada ketidaksesuaian dengan petunjuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan bagi manusia. Maka patut bagi kita menjadi renungan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sampaikan di dalam surat Toha itu, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan siapa orang waman a'rada an dzikri, siapa orang yang dia itu ada berpaling an dzikri dari peringatanku. Yang kata Imam Ibnu Katsir itu an dzikri itu ada khalafa amri wa ma anzaltuhu lirrasuli. Maka siapa orang itu dia tuh menyelisihi terhadap perintahku dan menyelisihi terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Rasulnya, itu terhadap Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian fa inna lahu ma'isyatan donka, maka dia akan mengalami kehidupannya itu ada ma'isyatan donka, itu kehidupan yang sempit, kehidupan doyikon latu ma'ninata lahu, itu kehidupan yang sempit, kemudian tidak ada ketentraman, tidak ada ketenangan di dalam kehidupannya. Dan hari ini kita sangat merasakan itu. Dan hari ini kita sangat merasakan terkait dengan apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ancamannya. Itu ketika sumber daya alam tidak dikelola sesuai dengan arahan, sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan aturannya. Itu mulai tadi itu ada terkait dengan bagaimana pemisahan terkait dengan kepemilikan, bagaimana yang seharusnya didistribusikan, siapa yang berhak dan lain sebagainya. Yang justru adalah mengambil aturan bukan dari aturan Islam, ya. Aturan yang bersumber daripada manusia, yang kemudian dengan sekuler kapitalismenya yang kemudian diserahkan segelintir orang, apalagi diserahkannya bukan
kepada mungkin segelintir orang pun bukan orang Islam tapi dah orang kafir. Orang kafirnya pun ada orang kafir bukan orang kafir biasa tapi orang kafir yang menjadi musuh utama kaum muslimin, yang mereka menjadi garda terdepan senantiasa menjadikan umat Islam itu menjadi musuh utama dengan berbagai macam opini yang senantiasa mereka buat itu dengan istilah terorisme, kemudian radikalisme dan lain sebagainya, yang mungkin tujuan itu dalam rangka untuk membendung, menghilangkan, kemudian menghilangkan peran Islam di tengah-tengah kehidupan. Maka marilah kita gitu ya, kita serukan kepada para ulama kita, para kiai kita, para habaib kita, kemudian para penguasa di negeri-negeri Islam, secara khususnya ada di negeri ini, marilah kita kembali kepada hukum yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, menerapkan hukum Islam secara kafah, bukan hanya kita membahas mengenai tohar, termasuk di dalamnya ada mengelola terhadap sumber daya alam yang bagian pengelolaan ekonomi, sehingga kita betul-betul akan merasakan keberkahan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Ya. Tetapi kalau tetap kekeh sebaliknya, maka kita akan terus-menerus berada dalam penderitaan. Begitu pula mungkin kita serukan kepada saudara-saudara kita yang ada di Papua, janganlah tertipu oleh negara kafir penjajah Amerika, yang janganlah pukul ada terprovokasi oleh mereka, yang kita hanya bisa diadu domba, sedangkan mereka ada yang menikmati kekayaan-kekayaan tersebut yang kemudian mereka bawa ke negara mereka, kemudian dinikmati sedemikian rupa. Itu mungkin barangkali yang bisa sampaikan secara singkat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.